Dayang Sumbi adalah seorang putri raja yang sangat cantik. Karena suatu hal ia memilih untuk hidup mengasingkan diri di sebuah bukit dan ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah seorang dewa atau pangeran dari kayangan yang dikutuk menjadi anjing. Suatu hari saat sedang menenun, alat pintalnya jatuh. Dayang Sumbi berjanji bersumpah akan menikahi siapapun yang mengambilkan alat pintalnya itu jika itu laki-laki. Tak disangka Tumang yang mengambilkannya. Dayang Sumbi pun menepati janjinya dan menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah yang pandai berburu, tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya yang dikutuk. Pada suatu perburuan, Sangkuriang kesal karena tidak menemukan rusa, dan Tumang tidak mau menuruti perintahnya. Dalam kemarahan, Sangkuriang membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai hati rusa. Dayang Sumbi yang gembira sempat memakan hati itu. Namun ketika ia bertanya keberadaan Tumang, Sangkuriang akhirnya menceritakan perbuatannya. Dayang Sumbi sangat murka dan memukul kepala Sangkuriang hingga terluka dan meninggalkan bekas. Sangkuriang yang sakit hati kemudian pergi mengembara meninggalkan rumah. Bertahun-tahun berlalu, Dayang Sumbi yang rajin bertapa dianugerahi kecantikan abadi dan selalu awet muda. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda dewasa yang kuat. Secara kebetulan ia bertemu kembali dengan Dayang Sumbi. Mereka tidak saling mengenali dan saling jatuh cinta. Saat hendak menikah, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang yang sama persis dengan bekas luka pukulan sendoknya dulu. Ia pun menyadari bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Untuk menggagalkan pernikahan terlarang itu, Dayang Sumbi memberikan syarat yang sangat berat kepada Sangkuriang. Membuatkan sebuah danau dengan membendung Sungai Citarum dan sebuah perahu besar hanya dalam waktu 1 malam dan harus selesai sebelum fajar. Sangkuriang yang sakti hampir berhasil menyelesaikan tugasnya dengan bantuan makhluk halus. Dayang Sumbi yang cemas kemudian meminta bantuan penduduk untuk menggelar kain sutra merah di timur dan membuat suara riuh seolah-olah fajar sudah tiba. Makhluk halus pun mengira hari sudah pagi dan meninggalkan pekerjaan mereka. Sangkuriang yang marah karena merasa dicurangi menendang perahu besar yang hampir jadi itu hingga terbalik. Perahu yang terbalik itulah yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu